Telur yang diimpor Dewan Pertanian dari 10 negara untuk mengatasi krisis telur domestik segera dipasarkan. Kelompok pertama dari Australia akan mulai bisa dibeli di Toserba tanggal 29. Satu kotak 12 butir seharga 79 hingga 89 dolar. Konsumen meski dibatasi 2 kotak mengaku harganya sangat murah. Menurut Kavo, 8.000 kotak berisi 90 ribuan butir telur yang diterima tanggal 29 akan dijual di Toserba dan supermarketnya. Mengenai apakah akan ada pengiriman berikutnya pada tanggal 30 masih belum diketahui. 希望更多的消费者呢都能买得到为了公平起见，所以我们还是采取一个限购2盒。 Kebijakan mengimpor telur akan diteruskan hingga akhir tahun. COA berharap 35 juta butir dan 70 juta butir telur yang masing-masing akan diimpor April dan Mei bisa memulihkan kestabilan pasar pada akhir April. Presiden Tsai Ing-wen memulai perjalanan 10 hari ke Amerika Tengah pada tanggal 29 siang. Menurut jadwal, Presiden akan berkunjung ke Guatemala dan Belize, transit di New York dan Los Angeles dalam perjalanan pergi dan pulang, dan kembali ke Taiwan tanggal 7 April. Sebelum berangkat, Tsai menyempatkan diri untuk berbicara pada kalangan pers. 透过这次的出访，我要感谢民主伙伴挺台湾，也要告诉全世界，民主的台湾 坚定地捍卫自由民主价值，更会持续作为国际社会的良善力量。 Namun acara penerangan para pers asing perihal transit Presiden Taiwan sehari sebelum keberangkatan Tsai mendadak dibatalkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, memicu banyak prasangka. Sedangkan apakah pertemuan antara Tsai dan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy akan terwujud juga meraih banyak perhatian. Sementara itu, mantan Presiden Ma Ying-jeou telah berangkat ke daratan Tiongkok pada tanggal 27 untuk menyembahyangi leluhur. Saat tiba di Shanghai, tingkat sambutan dari Tiongkok dikritik bercorak merendahkan status, tapi Ma merespons sangat puas dengan sambutan yang diperoleh. Karena adanya tekanan dari Tiongkok, Fiji tahun 2018 secara sepihak mengubah nama kantor perwakilan Taiwan menjadi Kantor Perdagangan Taipei di Fiji. Kini seiring kemenangan kubu pro-demokrasi pada pemilu dan upaya diplomatik Taiwan, pemerintah Fiji mulai 15 Maret memulihkan nama resmi dan hak istimewa diplomatik bagi misi perdagangan Republik Tiongkok Taiwan untuk Republik Fiji. Tiongkok dan Fiji sekarang masih memiliki kantor kedutaan. Saat terjadi insiden diplomat Tiongkok memukul orang di kantor perwakilan Taiwan tahun 2000, pemerintah Fiji menganggapnya sebagai peristiwa insidental. Untuk itu, apakah pemulihan nama resmi kantor perwakilan Taiwan adalah pengakuan diplomatik ganda pada Taiwan dan Tiongkok telah memicu banyak perhatian. Mantan Menlu Chen Jiandren berpendapat ini adalah penampilan sikap bersahabat dari Fiji. Namun apakah termasuk pengakuan ganda masih harus mengamati respons Beijing dan perkembangan berikutnya. Pukul 4 pagi, hari belum terang, siswa berusia 16 tahun ini sudah bangun dan siap-siap ke sekolah. Ibunya harus bangun lebih pagi lagi untuk menyiapkan sarapan. Siswa di semua tingkat sekolah di Indonesia harus tiba di sekolah antara pukul 7 dan 8 pagi. Tapi pemerintah kota Kupang NTT sejak Februari memberlakukan kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 bagi siswa kelas 12 di 10 SMA di kota. Kini setiap hari bisa terlihat banyak remaja yang menuju sekolah di tengah kantuk. Kesian juga anak-anak masih dalam keadaan tidur seperti itu kita bangunkan. Ya itu memang sulit semua, mereka perginya juga dalam keadaan gelap gulita, itu memang sangat-sangat sulit bagi orang tua. Kalau bilang hal-hal seperti itu ya memang kita tidak terima sebetulnya, tapi ya itulah yang kalau bisa ya dikembalikan normal, itu bagusnya sih begitu. Gubernur NTT menekankan kebijakan eksperimental ini demi mengasah disiplin anak. Sesuai dengan aturan kurikulum Pak, kita masuk 5.30 itu artinya jam 12 lewat sedikit itu kita sudah pulang Pak. Jadi untuk tingkat mengantuk sepertinya tidak. Di tengah keluhan dan protes warga, Pemkot kini bahkan menetapkan pegawai negeri pendidikan juga harus masuk kerja pukul 5.30 pagi.